program Guru Penggerak untuk mensosialisasikan modul 1.1 dengan 1 ke teman-teman di sekolah, teman-teman guru di sekolah. Oleh itu saya minta izin kepada Ibu terlebih dahulu, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengizinkan. Kalau menurut Ibu tentang CGP itu sangat bagus sekali, apalagi nyatanya kita berikan kepada guru-guru sehingga ilmu yang dapat itu bisa berkembang ke guru-guru dan bisa juga guru menerapkannya nanti di sekolah kita ini sehingga kemajuannya bagus. Itu bagus diizinkan. Kira-kira tanggal berapa kira-kira Bu? Tanggal 7 Januari, 7 Februari Bu? Kalau tanggal 7 Januari, Februari, 7 Februari itu insya Allah bisa, mudah-mudahan dikonfirmasi dengan teman untuk bisa berkumpul untuk menerima informasi dari Ibu CGP sehingga teman bisa dikumpulkan semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Sosialisasi modul 1.1 yang judulnya Refleksi Filosofis Nasional Pendidikan Nasional Belajar Dewantara. Sebelum Penggerak diamanahkan untuk menyampaikan apa yang kita dapat ibaratnya kepada guru-guru di sekolah dan kepada guru-guru di komunitas praktek mengajar lainnya, misalnya ke MPK atau ke HI. Untuk tugas 1.1 dan 1.4 yang akan saya sosialisasikan hari ini cukup untuk teman-teman di sekolah saja. Oke, perkenalkan nama saya Diana SAG dalam Guru Penggerak Angkatan 4 dari SDN 14 dari Motor Sungai Sarian. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit tentang program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak ini termasuk program baru dari Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim mulai dari tahun 2020. Tujuan Guru Penggerak ini adalah untuk mewujudkan reformasi di bidang pendidikan. 9 menjelaskan Merdeka Belajar, yang 10 menjelaskan profil pelajar Pancasila. Next. Sebelum kita masuk kepada materi, sebaiknya kita eksplorasi dulu tentang apa yang kita bahas dengan menonton video berikut. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1904, ia hanya meneruskan pendidikan di sekolah keguruan, di mana beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas rekomendasi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah dokter milik Belanda untuk pribumi yang didirikan untuk keperluan mengontrol bangsawan pribumi melalui indoktrinasi agar loyal terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar juga bertemu dengan Louis Dekker atau biasa kita kenal dengan Ultra Tuli, serta mahasiswa dari seluruh Hindia Belanda atau nama Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda tersebut menginisiasi perjuangan untuk merdeka dari penjajahan, salah satunya melalui pembentukan Menuntun artinya proses menuntun. Kalau menuntun itu artinya kita hanya sebagai guru, sebagai fasilitator, menuntun apa? Segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang maksud yang ada pada anak itu adalah ada 3 kodrat, yaitu kodrat alam. Kodrat alam itu maksudnya semua bakat atau potensi-potensi yang dibawa anak dari lahir. Kedua, kodrat keadaan, yaitu kodrat tempat anak ini tumbuh, yaitu di keluarga dan masyarakatnya. Itu juga mempengaruhi kepada pendidikan anak itu. Dan yang ketiga, kodrat zaman, yaitu dengan perkembangan zaman, itu sangat mempengaruhi pendidikan. Pendidikan zaman dahulu dan sekarang, dan kebutuhan anak zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda. Next. Tujuan pendidikan bagi Ki Hajar adalah agar mereka anak-anak tadi sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut Ki Hajar Dahara, keselamatan dan kebahagiaan anak hanya dapat bisa diperoleh dengan pendidikan. Next. Tujuan pendidikan, tentunya pendidikan ini bukan pekerjaan yang sembarangan, tapi pekerjaan yang sistematis dan memang betul-betul harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 pendidikan Ki Hajar Dahara, yaitu pertama Hamemayu Hayuning Sariro. Ini semuanya istilah Jawa karena beliau orang Jogja, yang artinya pendidikan pertama dirangkumnya dalam Teri Rahayu istilahnya, itu Hamemayu Hayuning Sariro, artinya mengindahkan diri. Pendidikan tujuannya adalah untuk mengindahkan diri atau memelihara diri. Dengan mengindahkan diri, maka diri itu akan menjadi beres. Yang kedua itu Hamemayu Hayuning Bongso, itu mengindahkan atau memelihara atau menjaga bangsa. Ketika diri sudah terjaga, sudah terjamin, otomatis juga akan menjamin kelestarian sebuah bangsa. Yang ketiga yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, artinya selanjutnya dasar kerja pendidikan yang diistilahkan oleh Ki Hajar Dahara dengan Tri Lokal. Maksudnya kerja pendidikan di bidang apa saja, yaitu 1 ing makso sung tulodo, artinya jika engkau ada di depan maka engkau berilah teladan. Ing matyo bangun pakso, jika engkau ada di tengah bangunlah kreativitas. Dan ketiga kuri handayani, ketika engkau ada di belakang jadilah sebagai penuntun. Dan keluarga rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Di keluarga diberikan pendidikan lebih bekerja dalam sosial. Yang kedua perguruan, ini sudah masuk instansi sekolah, bisa dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu sebagai tempat bagi kita usaha mencari dan memberikan pengetahuan di samping pendidikan intelek. Jadi di perguruan anak-anak bersosialisasi dan interaksi dengan guru dan teman-temannya untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga pergerakan pemuda. Di pergerakan pemuda ini artinya di komunitas. Otomatis kalau anak-anak yang sudah lewat dari usia 18 tahun, mereka akan punya komunitas tempat mereka berekspresi, menyalurkan semua aktivitas dan jati diri mereka. Itulah mereka juga menemukan jati diri mereka. Oke, next. Ranah atau jenjang pendidikan menurut Ki Hajar Dahara, yaitu dengan istilahnya terima, yaitu 1 ngerti, merasa dan melakoni. Ngerti artinya ranah pendidikan yang paling rendah itu pemahaman atau sisi kognitif. Kalau kita belajar di anatomi belum ya, itu kognitif, dimengerti. Yang kedua merasa, itu ranah afektif atau tentang sikap. Dan ketiga melakoni atau peristiwa motorik. Ketiga-tiganya harus sejalan. Ngerti, merasa, melakoni harus sejalan. Andaikan tidak ada satu yang tidak ada, maka pendidikannya tidak penuh atau tidak utuh, akan mengalami hasil pendidikan tidak. Next. Metode belajar mengajar menurut Hadim, istilahnya dengan Trino, yaitu nonton, niteni, dan nioke. Nonton artinya belajar itu, metode belajar itu dengan melihat atau mengamati.
Yang kedua, mengingat-ingat. Setelah kita anak-anak melihat, mengerti, kita akan mengingat-ingat. Niroke, menjalankan atau aplikasinya atau pemahaman. Analisis, di atas pemahaman analisis. Pengetahuan, pemahaman, analisis. Next. Sekarang pemilihan budi dan kebudayaan Ki Hajar Dewantara. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti adalah artinya tenaga. Pendidikan budi pekerti yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga jiwa sebagai makhluk individu dan sosial dan dapat menguasai dirinya mulai dari gagasan, pikiran, angan-angan hingga menjadi tindakan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu disemai dalam pendidikan. Andaikan pendidikannya berhasil, otomatis kebudayaan tidak akan terjaga dan budi dari kebudayaan akan lahir budi pekerti dan norma-norma yang akan membuat sebuah peradaban suatu bangsa. Next. Kebudayaan yaitu buah budi manusia dan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman. Alam maksudnya yang kodrat alam tadi, bakat dari lahir, dan kodrat zaman, perubahan zaman. Merdeka belajar. Ini kaitannya dengan program pemerintah sekarang. Ki Hajar Dewantara menekankan yang tadi tentang kemerdekaan belajar. Kemudian apa yang disebut kemerdekaan belajar? Yaitu anak-anak dimerdekakan pada cara belajarnya. Ya, anak-anak diarahkan untuk bisa berpikir dan menemukan pengetahuan dan kebenaran dengan sendirinya, dengan dituntun oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama guru. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak biasanya mampu untuk berpikir, untuk menemukan suatu pengetahuan, dan di Merdeka Belajar peserta didik menjadi subjek yang diberi ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi dan menemukan bakat-bakat kodrat alam yang dibawanya dari lahir. Next. Peserta didik sebagai subjek itu melakukan segala daya eksplorasi kemampuannya, potensinya, dan mampu berekspresi. Metode pendidikan kita yaitu pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Artinya pelajar di sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang mempunyai 6 dimensi sikap, yaitu pertama beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Akhlak Mulia, kedua mandiri, tiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, enam kreatif. Kesimpulan saya mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kalimat beliau, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidikan adalah tempat di mana benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dan kebudayaan disemai, agar unsur-unsur peradaban dan budaya tersebut dapat tumbuh sebaik-baiknya dan dapat diteruskan kepada generasi demi generasi. Terima kasih. Itulah pemaparan tentang modul 1 tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apakah ada tanggapan atau tambahan dari ibu-ibu semua? Saya persilakan. Baik.
dalam menandatangani hasil guru dan semua guru. Ya, dalam kelas ini diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Next. Contoh keyakinan, ini contoh keyakinan kelas yang terambil dari surat pendapat anak tadi. Ini keyakinan kelas itu contohnya hormat. Mereka meyakini hormat sebagai keyakinan kelasnya, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjalankan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling mengikuti dengan yang lain, satu dengan yang lain. Keyakinan disebut tadi, kita lakukan dua pendalaman, itu dengan cara A, kegiatan tampak atau tidak tampak seperti contoh hormat tadi, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti ini dijabarkan dengan tampak seperti itu, artinya dilihat. Misalnya hormat tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya itu sering hadir terlambat. Berarti sering hadir terlambat adalah menyalahi keyakinan kelas, atau menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya tidak acuh kepada teman dan guru, memberikan tema yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti contohnya tidak memberikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan dan seterusnya. Ada lagi pendalaman tipe 2, itu terlihat terdengar dan berlaku. Kalau terlihat ini sama yang sama seperti kalau terdengar ada dialog singkat. Contohnya yang mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam itu, bisa kita berdialog singkatnya. Terima kasih ya, kalau telah meminjamkan pena untukku, ini aku kembalikan. Berlaku artinya mengembalikan barang pinjaman kepada teman. Lanjut. Pendalaman yang kedua itu kegiatan mendeteksi tanggung jawab. Langkah-langkahnya, guru yang membuat bangga lesi mengajar, murid tugasnya belajar, guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba, guru tugasnya menjawab pertanyaan, murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari diri. Begitu selanjutnya, yang di bawah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ini semua anak yang buat. Kita terima, guru wajib menerima semua masukan anak, dan tentu juga melaksanakan keyakinan ini. Jadi keyakinan kelas tidak sebatas pada murid, tapi juga pada gurunya. Di sampingnya murid di rekomendasi satu. Kalau sanksi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam restitusi. Selanjutnya bisa kita baca. Next. Kenapa ada restitusi? Karena ada pendapat Al-Fiqh, itu seorang ahli psikologi, yang mengatakan penghargaan itu sebenarnya hukuman. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena penghargaan itu
itu tidak efektif. Bagi anak yang sedang-sedang kalau kita kasih penghargaan, mereka akan berbuat tujuannya ingin dapat hadiah. Belajar ingin dapat hadiah. Ketika mereka melihat ramai dapat hadiah, mereka tidak dapat merasa down, merasa tidak berdaya, dan merasa lemah dibandingkan temannya yang dapat. Dan kemudian sangat berhubungan. Otomatis anak yang bisa juara, ketika mereka juara lagi, mereka akan membangun rivalitas tersembunyi dengan temannya yang juara dibandingkan posisinya. Jadi merusak hubungan sebenarnya penghargaan itu. Dan penghargaan itu ditutup. Karena pendapat si Alfifah ini, maka golongan teori solusi dan memberikan kepada kelompoknya. Next. Langkah solusi hanya 3. 1, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah, artinya semua pelaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Next. 3 langkah tadi disarankan dalam bentuk ungkapan yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu yang di bawah, yang luar duluan, dan segitiganya menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu bisa kita perhatikan. Menstabilkan identitas artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tindakan salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu? Yang menanyakan alasan tersebut menanyakan keyakinan mengenai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Next. Kesimpulan. Ini saya kutip lagi dari kata-kata Ki Hajar Dewantara. Terima diajar yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dengan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Yang kedua, di mana ada kemerdekaan disitu harus ada disiplin. Yang kuat sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang melakukan kita yang dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita tidak cepat melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Oke, terakhir penutup, terima kasih. Jadi sudah kaitannya dengan pembentukan peraturan di sekolah, peraturan yang dibuat oleh guru. Berdasarkan kepada keyakinan yang mereka punya dan impian mereka terhadap kelas mereka. Mereka punya impian paling jelas. Mereka tuliskan, dicarikan keyakinan kelasnya, atau kalau untuk anak SD dicarikan oleh gurunya. Kalau untuk anak SMP dan SMA mereka sudah bisa menentukan sendiri keyakinan kelas mereka, atau lebih diberikan dari keyakinan yang mereka buat. Dan selanjutnya dilaksanakan bersama-sama, dan kalau ada terjadi tindakan indisipliner, maka si anak ini yang mencari apa hukuman yang tepat untuknya, tidak guru yang memberi hukuman. Ditanya kepada dia apa alasan dia melakukan itu, guru tentu memahami itu dan disadarkan lagi identitasnya. Tadinya diserahkan kepada anak untuk menilai apa yang pantas yang dia dapatkan dari kesalahan yang dia buat. Gitu. Jadi demikianlah tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian dan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua berguna sebagai
seorang pendidik di kedepannya. Baiklah, berakhirlah penyampaian materi kedua tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4, saya jadi teredukasi dan termotivasi untuk melaksanakan pada pembelajaran saya di kelas. Dan saya berharap guru-guru lain yang mengikuti atau yang menyaksikan video sosialisasi ini juga terinspirasi seperti saya. Banyak hal baru yang saya ketahui diantaranya. Yang pertama, penghargaan itu bisa menjadi bentuk lain dari hukuman. Yang kedua, restitusi dan lain-lain. Demikian testimoni dari saya.